Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan dengan kerinduan hati. Kami menaikkan segala pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan nanti melalui hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita daripada Allah itu mengalir bagi setiap kami. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Engkaulah jawaban di dalam setiap doa kami Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku penyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Mari naikkan dengan segenap hati kita pujian ini. Katakan Engkaulah jawaban di setiap
percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Amin Tuhan. Saat kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Dengan sungguh katakan, Tuhan ku percaya. Amin. Kuasa-Mu sempurna. Ya Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan sungguh katakan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami. Ajar kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan sembahyang terbaik bagi Dia. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini melawat setiap hati kami. Oh, sembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dialah satu-satu, Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau ajaib, Engkau segalanya. Oh
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan kami boleh beroleh kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh menerima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kami menerima kelepasan dari-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Amin Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Sorakan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini, amin. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Yeay. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka.
katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Amin. Bersuka citalah, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini harinya Tuhan, amin. Dia telah menjadikan hari ini yang baik buat kita. Kita bertepuk tangan buat Tuhan yuk. Amin Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam-Mu Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Tuhan kita besar dan layak dipuji, amin. Sebab kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Mari naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
Bapak Ibu Saudaraku, persembahan boleh dijalankan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Namun iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, entah mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Benar Tuhan, melewati tangisan, rasa sesak di dada.
walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Sampai silakan kita semua bangkit berdiri. Kami mau percaya Tuhan kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu Tuhan takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun boleh terjadi, apapun tantangan hidup yang sedang kami hadapi, yang sedang kami lewati, satu hal yang kami tahu bahwa iman kami tetap bergantung pada Tuhan, karena ketika Tuhan yang melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa membatalkannya. Hari ini Tuhan mau berdoa buat semua kami yang ada di tempat ini. Kau yang tahu apa yang menjadi tantangan hidup yang sedang kami hadapi. Pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Apapun doa-doa yang sedang kami naikkan kepada Tuhan setiap hari. Kami tahu bahwa jawaban Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah bekerja terlambat. Tuhan tidak pernah bekerja terlalu cepat. Dan Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan mau berdoa pagi hari ini. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi doa kami tahu Tuhan yang akan memberikan jawaban, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan apapun yang kami butuhkan sesuai dengan janji Tuhan. Saat ini mau berdoa juga buat semua kuasa kegelapan roh jahat yang berusaha untuk mengacaukan, berusaha untuk mencuri benih firman Tuhan, membuat kami tidak fokus, membuat kami tidak bisa konsentrasi. Dengan kuasa dan otoritas Allah kami ikat kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami tolak semua kuasa kegelapan pergi dari tempat ini. Dan kami minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan
darah Yesus dan semua apapun yang Tuhan akan sampaikan akan datang dan akan menjadi rema di dalam hidup kami. Berbicara Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Happy Sunday. Kok semua orang katakan sama-sama selamat hari Minggu. Berapa banyak saudara yang bersuka cita tempat ini, lambaikan tangan saudara. Berapa banyak bersyukur karena Tuhan masih kasih hari Minggu yang baik. Lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Baca bersama dengan saya dalam Bilangan pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bilangan 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Baca sama-sama, 1, 2, mulai. Oke, ayat yang kedua bisa lebih baik lagi dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Tiga. Empat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 'Tuhan, mau berdoa sekali lagi, Tuhan berbicara kepada setiap kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Baik yang dari yang paling senior sampai yang paling junior, dari pria, wanita, dari semua orang yang sedang ada di sini ataupun siapapun Tuhan. Mau berdoa, Tuhan berbicara kepada setiap kami karena kami tahu Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Berbicaraan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.
Kita baru saja membaca firman Tuhan bagaimana Tuhan memberkati orang Israel melalui musuhnya. Satu hari Balak Raja Moab mengirim menteri-menterinya kepada Bileam. Bileam itu adalah seorang dukun yang sangat terkenal di zamannya. Dan semua orang tahu kalau pakai Bileam berarti apa yang keluar dari mulutnya itu bisa jadi. Saking sangat terkenalnya dia sebagai dukun sampai Raja Balak yang sudah jengkel sekali dengan orang Israel tapi tidak tahu mau bikin apa, mau perang sama Israel dia kalah, mau lakukan apa saja dia enggak bisa, akhirnya pakai cara panggil dukun yang paling hebat. Nah, ketika Raja Balak mengutus utusannya untuk ketemu dengan Bileam supaya Bileam datang dan mengutuki Israel, Bileam berkata kepada menteri-menterinya Raja Balak, kasih tahu rajamu, saya tidak mungkin bisa datang ke tempatmu untuk mengutuki Israel. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang bisa mengutuki Israel. Dia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dia adalah bangsa yang dilindungi Tuhan. Jadi siapapun yang pergi mengutuki dia, tidak bisa, pasti mental balik. Jadi kasih tahu rajamu bahwa saya nggak bisa datang. Para menteri-menteri kembali kepada Raja Balak. Raja, saya sudah ketemu dengan Bileam. Si dukun itu tidak mau datang. Katanya tidak mungkin bisa dia kutuki Israel. Raja Balak cuma berpikir gini, kayaknya bukan tidak bisa, uangnya kurang. Coba pergi lagi, tawar dia lebih tinggi. Sekarang tadi kau kasih berapa? Cuma 10 juta. Sekarang kasih 100 juta. Satu kali datang bicara 100 juta. Menteri-menterinya kembali lagi, ketemu lagi sama Bileam. Bileam waktu dengar 100 juta, mata mulai biru. Dia mulai berpikir, wah lumayan cuan besar ini. Soal nanti bisa dikutuk atau enggak belakangan. Oke deh, saya datang. Bileam datang. Waktu Bileam datang, Raja Balak senang sekali. Karena dia berpikir, wah ini orang yang sudah lama saya idam-idamkan. Akhirnya datang juga. Ini saatnya kita lakukan semua yang kita bisa untuk membalas kepada Israel. Raja Balak bilang gini sama Bileam. Kita akan naik ke pegunungan. Nanti kamu lihat di mana posisi yang paling bagus. Terus kemudian si Raja Balak bawa Bileam ke atas pegunungan. Dari situ mereka bisa lihat semua kemah-kemahnya Israel. Raja Balak pikir, sudahlah ini tempat yang paling cocok. Karena satu kali bicara semua orang Israel di pegunung di bawah itu akan kena semua kutuknya. Bileam berkata begini, oke, deal, kita pakai tempat ini. Siapkan saya 7 sapi jantan dan 7 sapi betina. Disiapkan semuanya, ditaruh di sana. 7 ekor sapi jantan muda dan 7 ekor domba jantan untuk dipersembahkan. Mereka potong, kemudian si dukun Bileam mulai mencoba untuk mengutuki orang-orang Israel. Tapi ketika dia mulai kutuki, yang keluar malah berkat. Raja Balak pikir gini, gila ya. Kita ini mau datangkan dia untuk kutuki, kenapa yang keluar berkat? Kayaknya tempatnya enggak bagus. Kayaknya feng shui-nya di sana enggak bagus. Kita pindah. Pindah ke pegunungan lain. Pindah ke pegunungan lain, dikasih tempat yang sama, dikasih tempat terbaik. Bileam berkata, oke, sekarang siapkan saya sama seperti tadi
7 ekor sapi jantan muda dan 7 ekor domba jantan, sembelih dan taruh di atas mezbah. Saya akan berdoa supaya saya bisa kutuki orang Israel. Saudara tahu? Dipotong. Mulai diminta untuk mengutuki. Nggak bisa lagi. Kalau saudara lihat di Bilangan 23 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan, lalu Bileam menyampaikan pesannya, dari Aram saya dipanggil oleh Balak, raja bangsa Moab. Dari pegunungan di timur sana saya dibawa ke sini. Katanya, datanglah, kutuklah Yakub untuk saya, nyatakanlah kejatuhan orang Israel. Ayat 8, tetapi bagaimana mungkin saya bisa mengutuk orang yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana mungkin saya mengecam orang yang tidak dikecam oleh Tuhan? Sudah bisa lihat? Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi ketika Tuhan menolong engkau, ketika Tuhan memberkati engkau, tidak ada yang bisa mengambil berkat itu. Dipanggil dukun yang paling ternama sekalipun tidak bisa. Kenapa? Si dukunnya tahu. Dukunnya malah berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengutuk orang yang tidak dikutuk Allah. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang dikasihi Tuhan? Tolong angkat tangan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang dikutuk Tuhan? Nggak ada kan? Berarti semua dikasihi Tuhan? Katakan, saya dikasihi Tuhan. Sekali lagi, saya dikasihi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau tahu bahwa engkau dikasihi Tuhan dan engkau diberkati Tuhan, tidak ada satu kuasa yang bisa menembus engkau. Amin. 2 kali disuruh tidak berhasil. 3 kali bahkan disuruh tidak berhasil orang Israel dikutuk. Sampai si Raja Balak marah. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu berkatalah Balak kepadanya, apa yang sudah kamu lakukan kepadaku? Saya memanggilmu ke sini untuk mengutuk musuh-musuhku, tetapi sebaliknya kamu justru memberkati mereka. Bapak Ibu, kalau engkau selalu berpikir gini, aduh saya sakit ini karena ada orang yang tidak suka saya, karena saya diguna-gunai, di tokoku tambah lama tambah sepi karena ada orang tidak suka saya. Saya mau beritahu hari ini, kalau engkau tahu bahwa Tuhan ada di pihakmu, kalau engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau, berhenti berpikir seperti itu. Kenapa? Sudah terbukti. Dukun yang paling hebat pun tidak bisa menembus apapun yang sudah Tuhan berikan. Jadi jangan berpikir, aduh kenapa saya harus lewati, pasti ada orang yang tidak suka saya. Pasti ada orang yang kirim-kirim. Pasti ada dukun-dukun yang kirim saya. No. Balak membawa Bileam ke tempat kedua. Kejadiannya sama. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, Allah itu bukan seperti manusia, jadi dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Katakan sama-sama, semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. 1, 2, 3. Sudah percaya itu? Sekali lagi katakan sama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Sekarang katakan sama-sama. Semua yang dijanjikannya pasti dia tepati. 1, 2, 3. Sudah percaya itu? Amin. Kalau sudah percaya, berarti saudara setiap hari hidup dan berkata, Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, saya tahu hidup saya dalam rancangan Tuhan, saya tahu apapun yang saya lakukan, Tuhan turut bekerja bersama dengan saya, sekalipun kondisiku masih belum seperti yang saya harapkan. Amin. Karena Tuhan berkata, semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dijanjikannya pasti dia tepati. Semua diperintahkan untuk memberkati bangsa pilihan. Saya diperintahkan untuk memberkati bangsa pilihannya. Kalau dia sudah memberikan berkatnya, saya tidak bisa menariknya kembali. Ini yang bicara ini dukun loh.
Dukun pun mengakui kalau Tuhan sudah memberkati engkau, tidak ada yang bisa menarik berkat itu kembali. Tapi Pak, bagaimana Pak? Saya kan lagi sakit Pak. Bisnis saya lagi kacau, anak saya kacau, rumah tangga saya kacau. Kalau itu proses yang kau harus lewati, jalani dengan mengucap syukur dan tidak perlu mengatakan ini semua terjadi karena ada orang tidak suka saya. Semua ini gara-gara orang kirim-kirim. No. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada maksud Tuhan yang besar untuk hidup saudara dan saya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, tidak bisa. Amin. Hari ini apa yang sedang saudara alami? Saya tidak tahu. Tapi dukun yang paling sakti pun tidak bisa. Bahkan dia mengakui kalau dia sudah memberikan berkatnya, saya tidak bisa menariknya kembali. Sampai Balak marah sekali. Ayat yang ke-25, Bilangan 23 ayat 25, di sana dikatakan, lalu Balak berkata kepada Bileam, ya sudah, kalau kamu tetap tidak mau mengutuk mereka, janganlah memberkati. Kalau kamu tidak bisa kutuk dia, sudah. Jangan sampai ada ucapan berkat yang disampaikan. Sampai segitunya loh. Sampai segitunya. Kalau kau tidak bisa berkati, sudah. Jangan keluar dari omongan, dari mulutmu berkat. Udah diam aja. Kalau kau tidak bisa kutuki, sudah tidak usah berkati. Si Raja Balak itu sudah sampai stres. Gara-gara orang yang dia panggil, yang diminta untuk suruh mengutuki, tidak bisa. Kemudian Raja Balak berkata kepada Bileam begini, oke, terakhir, mungkin tempatnya salah, kita pindah tempat, dikasih tempat yang lain. Tempatnya agak ujung, kelihatannya sedikit, biar kalaupun terpaksa, mungkin pikirannya Balak ada lagi. Kalaupun sampai nanti Bileam mengucapkan berkat, berkatnya sedikit aja. Jadi carikan yang bisa lihat perkemahan Israel tapi dari ujung-ujung kecil aja. Sudah tahu apa yang terjadi? Ayat 27 berkata, maka Balak berkata kepada Bileam, ikutlah dengan saya ke tempat lain. Mungkin dari tempat itu Allah akan mengizinkan kamu untuk mengutuk mereka bagi saya. Tempat pertama, tidak bisa, kayaknya Tuhan terlalu berkuasa di sana. Di tempat kedua, tidak bisa, kayaknya Tuhannya masih hebat di sana. Di tempat ketiga lah, di tempat yang kecil lah. Mungkin Tuhannya kurang berkuasa kalau di sini. Saya mau beritahu, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Ditaruh dimanapun, engkau akan tetap keluar sebagai berkat. Kalau engkau diberkati Tuhan, kau ditaruh di posisi mana, dalam situasi apapun, engkau tetap akan keluar sebagai berkat. Amin. Mau dipindah ke situasi manapun, tetap mulutnya Bileam yang keluar, berkat. Ayat 20, Bilangan 24 ayat 9 dikatakan, bangsa Israel itu seperti singa yang berbaring. Siapa yang berani membangunkannya? Kemudian keluar lagi berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang memberkati mereka dan terkutuklah orang yang mengutuk mereka. Sampai 3 kali loh. Sampai ayat yang 10 Raja Balak marah sekali. Maka Balak menjadi geram kepada Bileam. Dengan mengepalkan tinjunya dia berkata, saya memanggil kamu untuk mengutuk musuh-musuh saya. Tetapi kamu malah memberkati mereka sampai berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Coba lihat ayat yang ke-10 tadi. Maka Balak menjadi geram dan dia berkata, tetapi kamu malah memberkati mereka sampai 3 kali. Dan Balak berkata, pulang sekarang juga. Saya sudah katakan bahwa saya akan memberimu bayaran yang sangat besar, tapi Tuhan tidak mengizinkan kamu mendapatkannya. Apa yang saudara alami hari ini? Saudara merasa apa yang saudara alami seolah-olah berkat Tuhan jauh dari saudara? Hanya karena musim hidup yang sedang kita lewati merupakan musim yang rasanya kurang baik. Saya mau beritahu, kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa mengambil berkat itu. Dukun paling sakti pun gak bisa. Gak bisa. Saya punya seorang teman, seorang pengusaha besar.
Dan banyak sekali orang yang tidak suka dengan dia. Dia cerita ke saya, Andrew, kamu tahu, kadang-kadang di rumah saya pagi-pagi, tiba-tiba di depan rumah itu kayak ada daun yang tidak jelas. Dan saya tahu ini pasti ada orang yang buang. Karena dia lagi punya proyek besar dan dia jalan lurus-lurus, banyak orang yang tidak suka. Dia tahu ada orang yang tidak suka. Buangkan segala sesuatu, baca-bacalah, apalah semua. Tapi dia berkata gini, saya tidak pernah takut. Karena setiap hari saya cuma berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan yang melindungi saya. Dan kalau Tuhan yang melindungi saya, tidak ada satupun panah dari si jahat yang bisa menembus. Kalau Tuhan yang memberkati saya, tidak ada yang bisa mengambil. Kalau Tuhan yang menjaga saya, tidak ada satupun kejahatan yang bisa menembus tempat ini. Hari ini apa yang sedang saudara alami? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mau cari dukun, orang pakai dukun, kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi. Tidak terjadi. Ada yang berusaha untuk mengambil berkat Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan sudah terbukti. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Yesus mati untuk saudara dan saya. Ada darah Yesus yang melindungi kita. Amin. Gak usah khawatir dengan semua. Aduh, nanti ada yang gak suka saya. Ini gak suka saya itu. Nanti saya dikirim-kirimi. Oke, sepanjang engkau hidup benar di hadapan Tuhan, gak usah takut. Sepanjang engkau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, gak usah takut. Tapi jangan juga hidup belagu dengan semua orang. Pokoknya saya tantang semua orang. Nanti kita lihat Tuhan yang akan beracara. Pakai hikmat juga, betul ya? Lakukan yang benar. Orang Makassar bilang jangan kajili-jili juga. Lakukan yang benar dan Tuhan akan melindungimu. Saya menulis ini di Instagram saya. Hidupmu adalah cerminan dari pikiranmu. Kalau pikiran kita adalah pikiran yang benar, maka engkau akan menampilkan hidup yang benar. Kalau pikiranmu adalah pikiran yang selalu khawatir, maka engkau akan selalu menampilkan hidup yang khawatir. Kalau pikiranmu selalu takut ini, takut itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, maka cerminan hidup kita juga akan sama. Balak itu sangat takut sekali dengan Israel. Makanya cerminan hidupnya apa? Cari dukun. Betul ya? Kalau dia sudah tidak bisa menang satu lawan satu, terpaksa pakai kuasa jahat. Tapi saya mau beritahu, kuasa sejahat apapun, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan akan ada untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk keuanganmu, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Jangan selalu berpikir, wah, kalau saya sakit ini pasti serangan si jahat. Ada banyak loh orang selalu berpikir, kalau saya sakit ini pasti serangan iblis. Pasti serangan iblis. Semua iblis yang disalahkan. Begitu kepalanya agak tegang sedikit, pasti iblis ini. Padahal dia lupa, baru habis 5 mangkok coto, 12 ketupat. Iblis yang disalahkan. Come on. Hey, kadang-kadang kita perlu memperhatikan diri kita sendiri. Nggak pernah olahraga, terus mulai kram-kram, makan asal. Dia bilang, wah ini serangan iblis. Bapak Ibu bukan serangan iblis, jaga makanmu. Olahraga, goyang. Betul ya? Tidak segala sesuatu merupakan serangan iblis. Saya dipecat dari perusahaan, ini pasti serangan iblis. Loh, kalau hidupmu baik, tidak pernah aneh-aneh di perusahaan, kerja capai target, tidak pernah terlambat, disiplin, pasti tidak dipecat. Betul ya? Betul. Ini supplier tidak suka saya ini. Buktinya
pesanan saya tidak pernah dikirim-kirim. Cek dulu invoice, sudah bayar enggak tagihan. Jangan iblis yang disalahkan padahal tagihan lupa dibayar. Yuk, mulai hari ini jangan selalu berpikir bahwa apa yang terjadi pasti iblis serang saya. Belum tentu. Karena janji Tuhan, Tuhan yang akan melindungi engkau. Tetapi berjalanlah dengan benar. Jadilah orang benar. Lakukan segala sesuatu yang benar. Amin. Jangan selalu berpikir, wah ini nanti bagaimana, ini nanti kalau ini begini, kalau itu begini. Ada banyak orang hidup hanya dalam kekhawatiran. Kalau kau tahu bahwa Tuhan yang adalah penolongmu, maka engkau tahu bahwa Tuhan yang akan menolong engkau, melindungi engkau dari segala sesuatu. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sama-sama katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Sekali lagi sama-sama katakan, tangan kuat yang memegangku, yang memegang engkau. Perhatikan, tidak ada berkat yang bisa diambil oleh musuh kalau berkat itu sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Saya menulis ini, jika Tuhan memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambil atau membatalkannya. Sekali lagi, jika Tuhan memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambil atau membatalkannya. Dukun besar sekalipun tidak akan bisa mengambil dan membatalkan berkat Tuhan ketika berkat itu sudah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan? Amin. Jangan hidup tiap hari dalam ketakutan, kekhawatiran. Hiduplah sebagai orang benar, lakukan yang terbaik, selalu lakukan yang benar, belajar terus untuk meningkatkan segala sesuatu yang kita bisa. Maka percayalah Tuhan akan menolong engkau, karena sekali lagi jika Tuhan memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambil atau membatalkannya. Amin. Satu hari ada satu orang anak muda namanya Edo. Dia kerja di industri kesehatan, dia kuliah kesehatan, kemudian dia kerja di industri kesehatan sejak dia lulus kuliah. Bertahun-tahun dia kerja, dia selalu berusaha lakukan yang terbaik, dia selalu berusaha, diminta apa saja dia berusaha untuk lakukan sesuai dengan kemampuannya. Tapi di tempat pekerjaan itu, atasannya itu tidak pernah suka sama dia. Pokoknya kalau ada kerjaan yang susah, selalu dia yang dicari. Tapi kalau kerjaan gampang, tidak pernah dia yang dikasih. Bahkan ketika ada promosi jabatan, selalu orang lain yang lebih malas, yang lebih kacau, itu yang dinaikkan jabatannya. Dia nggak pernah. Tapi dia cuma punya prinsip ini. Saya tahu atasanku tidak suka saya.
Tapi saya masih punya Tuhan yang bisa menolong saya. Apapun yang terjadi, saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Dia tidak peduli dengan apa kata atasannya yang tidak suka dengan dia. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa. Satu hari, waktu dia masuk kerja, tiba-tiba ada sebuah berita. Atasanmu itu sekarang sudah resign. Hah, kok bisa? Iya, ada masalah keluarganya jadi dia resign. Jadi kita akan punya pimpinan baru. Ya enggak tahu, nanti lihat saja. Kurang lebih siang hari si Edo dipanggil sama HRD. Dia pikir kenapa saya dipanggil oleh HRD? Saya tadi dipanggil sama ibu. Iya. Kenapa bu? Apa ada kesalahan yang saya buat? Kan biasa begitu kan. Kalau HRD panggil biasanya ada SP, ada mau dipecat. Jarang itu HRD panggil untuk kenaikan gaji. Itu cuma sesekali. Lebih sering karena melakukan kesalahan. Jadi pikir saya salah apa yang saya harus dipanggil HRD? Dia pergi ke HRD terus dia tanya, saya salah apa ibu? Enggak. Kamu tahu atasanmu sudah resign kemarin? Saya dengar tadi pagi sih bu, waktu saya datang kerja, kata teman-teman si bapak itu sudah resign. Iya, kenapa bu? Iya, bapak itu resign, tapi bapak itu memberi titipan pesan ke saya. Dan titipan pesannya adalah ini, orang yang paling tepat untuk menggantikan saya adalah dirimu. Si Edo kaget, hah? Dia tahu selama ini si atasannya itu tidak pernah suka sama dia. Tapi ketika atasannya resign, atasannya malah titip pesan yang paling cocok untuk ganti saya adalah si Edo. Artinya apa? Hari ini ketika engkau terima berkat Tuhan, walaupun rasanya kok seperti ini, sekali lagi ketika Tuhan sudah memberi berkat, tidak ada yang bisa membatalkannya. Orang tidak senang tidak bisa membatalkan berkat Tuhan atas hidupmu. Orang yang kirim guna-guna tidak akan bisa membatalkan berkat Tuhan atas dirimu. Orang-orang yang selalu cerita dirimu di belakang tidak akan bisa membatalkan berkat Tuhan atas diri saudara dan saya. Amin. Edo yang merasa selama ini atasannya itu tidak suka dia. Tiba-tiba dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Selama ini dia rasa dia tidak diperhatikan, selalu dikucilkan. Ternyata itu cara Tuhan untuk membuat dia jadi orang yang kuat, bekerja dengan integritas, bekerja dengan segala sesuatu yang dia bisa lakukan, disiplin sekalipun dia dihina-hina oleh atasannya. Ternyata itu cara Tuhan untuk mempersiapkan dia untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Bileam bisa undang siapapun. Balak bisa undang siapapun. Orang tidak suka bisa pakai cara apapun. Tapi ketahuilah kalau Tuhan sudah memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambil atau membatalkannya. Amin. Saya menulis ini, jika berkat diperintahkan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghentikannya. Orang mau sumpah-sumpah engkau, tidak bisa. Sepanjang kau hidup benar, kau ada di dalam Tuhan, engkau lakukan yang terbaik yang kau bisa. Sumpah manusia, sumpah pocong, sumpah apapun, tidak ada yang bisa membatalkan berkat Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil berkat Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 31 mengatakan ini. Jadi apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah membela kita, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan yang membela saudara dan saya, maka tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Pak, tapi dia bikin bisnis saya rugi, Pak. Oke, mungkin Tuhan izinkan itu karena Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang lebih besar untuk mengganti semua kerugianmu. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan izinkan saya mengalami satu masalah, berarti Tuhan sudah mempersiapkan mujizat yang lebih besar daripada apa yang sedang saya hadapi.
Kalau hari ini engkau merasa, Tuhan kenapa saya harus kena masalah seperti ini. Saya harus rugi, saya harus dicela orang. Orang ambil barang tidak bayar dan lain sebagainya. Ketahuilah, engkau bisa berusaha untuk menagih. Tapi tetap hidup di dalam kebenaran. Karena kalaupun sampai tidak tertagih, Tuhan sedang menyiapkan berkat yang jauh lebih besar untuk menutup segala sesuatu yang kau hilang. Karena itu janji Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihakmu, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkannya. Tapi pelajaran apa yang kau dapatkan, yang kau ambil supaya hal itu tidak terulang lagi. Itu jauh lebih penting. Amin. Hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Saya tidak tahu. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Balak panggil Bileam untuk kutuki Israel. Dipindahkan posisinya kemanapun. Gak bisa. Kalau Tuhan sudah memberkati, kutuk itu akan berubah jadi berkat. Mau dipindah kemanapun posisinya, mau dibolak-balik, gak bisa. Pak, tapi kondisi saya bagaimana Pak? Dokter mengatakan bahwa saya kena sakit. Oke. Mungkin itu cara Tuhan untuk menolong engkau menjadi lebih dekat sama Tuhan. Menjadi lebih waspada, menjadi lebih hati-hati, menjaga kesehatan. Mungkin itu cara Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan anak saya Tuhan? Kenapa anak saya hidup kurang, tidak seperti yang saya harapkan? Mungkin itu cara Tuhan untuk kita kasih waktu untuk anak kita lebih sedikit lebih banyak. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Saya bawa uang koin di sini. Saya bawa satu kertas. Kertas ini ada lubangnya, tidak besar. Kalau kita mau masukkan uang ke dalam koin ini bisa? Nggak bisa, lubangnya kecil sekali. Ya kan? Mau diapakan juga nggak bisa. Tapi kalau engkau percaya bahwa Tuhan yang sengaja menaruh dirimu di situ, supaya kita bisa berharap kepada Tuhan lebih, maka Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Mungkin kita terpaksa harus digoyangkan, dibikin lebih tidak enak, tidak nyaman. Yang tadinya hidup santai-santai, enak-enak, lurus-lurus, tiba-tiba Tuhan belokkan sedikit. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan rasa tidak nyaman. Tapi lihat, koinnya akan keluar. Koinnya keluar melalui ketidaknyamanan. Dibelokkan sedikit, dibengkokkan sedikit. Tuhan kan biasanya kan enggak kayak gini Tuhan. Mungkin itu cara Tuhan untuk membuat supaya koin yang Tuhan taruh bisa keluar. Saya tidak tahu. Satu hal yang saya tahu, Tuhan punya caranya masing-masing. Tidak usah pakai caranya orang lain. Tuhan, kenapa Tuhan harus kasih saya begini? Kenapa dia tidak? Urusan Tuhan sama dia. Betul ya? Nggak usah pakai caranya orang lain. Karena Tuhan punya caranya sendiri untuk hidup kita. Berkat Tuhan untuk kita beda dengan berkat Tuhan untuk orang lain. Tapi satu hal, satu-satunya yang dapat membatalkan berkat Allah adalah ucapan kita sendiri. Kalau tiap hari yang keluar dari mulutmu cuma makian, selalu tiap hari cuma sungutan, jengkel, kita yang membatalkan berkat Tuhan. Tapi kalau setiap hari yang keluar dari kita adalah ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Saya tahu doa saya belum dijawab. Harapan saya belum sesuai dengan kenyataan. Tapi saya percaya, saya tahu ada Tuhan yang mengontrol hidup saya. Maka engkau akan lihat, engkau akan lewati musim hidupmu. Dari hari ke hari, dari hal yang mungkin tidak menyenangkan, pelan-pelan mulai berubah. Karena satu-satunya yang dapat membatalkan berkat Allah adalah ucapan kita sendiri. Saya mau tutup
khotbah ini dengan ayat ini saya mau bacakan. Saya minta Pak pemain musik untuk tampil ke depan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kau sudah bingung? Tidak tahu, engkau terjepit, tidak tahu pertolonganmu dari mana? Pegang firman Tuhan. Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanmu tidak pernah tidur, saudara. Tuhanmu selalu menjaga. Tuhan tahu apa yang terjadi. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah tertidur. Penjagamu tidak pernah tertidur. Ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mungkin kau seringkali berada dalam situasi yang hampir celaka, tapi tiba-tiba Tuhan membuat perbedaan. Tiba-tiba Tuhan menyingkirkan. Mungkin itu yang sering terjadi. Saya seringkali terjadi, bawa mobil, tiba-tiba ada orang mau nyerempet. Tapi bisa lolos. Apakah kebetulan? Tidak. Tuhan yang menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai Saudara percaya apa yang Tuhan katakan akan Tuhan pegang dan Tuhan akan lakukan apa yang Tuhan sudah janji. Amin. Amin. Hari ini apa yang sedang kau hadapi? Saya tidak tahu. Tapi kalau Tuhan bisa tulis firman Tuhan ini, berarti firman Tuhan ini ada untuk saudara dan saya. Penjagamu tidak pernah tertidur, penjagamu tidak pernah terlelap, dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tangan kuat yang memegangku selalu mari berdiri bersama-sama. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Katakan sama-sama, saatku sendiri tiada seorang pun yang memperhatikanku. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan
Sekali lagi katakan. Tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan izinkan engkau harus lewati. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa ketika Tuhan memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada orang yang bisa mengutuk engkau kecuali Tuhan izinkan dan Tuhan mengutuk engkau. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengutuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah bisa meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Karena kita dibeli oleh darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan kalau Tuhan sudah memberikan berkatnya, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Saat ini saya mau berdoa untuk orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, angkat kedua tangan saudara. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan, apapun yang menjadi musim hidup kami tahu bahwa kami tidak sedang berjalan sendiri. Karena ada tangan kuat yang memegang kami, yang selalu menolong kami, yang tidak pernah melepaskan kami, yang berjanji dan menggenapi janjinya. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan Tuhan. Apapun yang sedang menjadi perjuangan mereka. Ada yang sedang berjuang dengan kesehatannya, ada yang sedang berjuang dengan keuangannya, ada yang sedang berjuang dengan bisnisnya, ada yang sedang berjuang dengan keluarganya, ada yang sedang berjuang dengan masa depannya, ada yang sedang berjuang dengan karir dan pekerjaannya. Apapun itu Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Dan ketika Tuhan sudah memberi berkat, tidak ada yang bisa mengambil dan mencuri berkat itu. Hamba berdoa, janji Tuhan, Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan, Engkau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan Kau sendiri tidak akan meminjam. Janji Tuhan, hutang-hutangmu akan lunas terbayar. Janji Tuhan, semua penyakitmu akan Tuhan sembuhkan. Keluargamu Tuhan pulihkan, keuanganmu Tuhan pulihkan, pekerjaanmu Tuhan pulihkan, bisnismu Tuhan pulihkan. Dan janji Tuhan, apapun yang Kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, menerima berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena berkat Tuhan selalu ada atas dirimu. Dan saya percaya, kita percaya, kami percaya, berkat yang Tuhan berikan tidak bisa diambil. Walaupun ada orang menyumpahi kami, ada orang mengutuki kami, tetapi kutuk dan sumpah itu akan terpatahkan oleh darah Yesus. Terima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Angkat
kedua tanganmu dan saya ingin berdoa doa berkat sebelum kita pulang. Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya sinar kemuliaan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami akan pulang meninggalkan gedung ini, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa biar apapun yang kami jalani sepanjang minggu ini berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam kasih setia Tuhan, favor Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, menjaga kami, menjaga keluar masuk kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan selalu ada atas kami, sehingga kami dihindarkan dari semua kecelakaan, dihindarkan dari semua musibah, mara bahaya. Kami berdoa untuk semua keluarga di tempat ini, berkat Tuhan atas keluarga kami turun saat ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat kota Palu dan Sulawesi Tengah. Hamba berdoa kota ini akan menjadi kota kemuliaan Tuhan, kota akan yang mengalirkan berkat Tuhan, kota di mana terang Yesus akan dimunculkan, akan diterangi dari kota ini, akan menjadi terang untuk kota-kota yang lainnya. Hamba memberkati semua keluarga-keluarga di tempat ini. Bisnismu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu-cucumu diberkati Tuhan, semua keluargamu akan dipelihara oleh Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang sama-sama katakan amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.